Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Papua Barat Daya Julian Kelly Kambu menekankan, kondisi bumi saat ini bukan hanya panas, tetapi telah mencapai titik mendidih. Pernyataan ini mencerminkan keprihatinan mendalam mengenai krisis iklim yang bukan lagi sekedar isu, melainkan realitas yang dihadapi umat manusia saat ini. Krisis iklim membawa dampak signifikan terhadap tatanan kehidupan dan perekonomian. Julian Kelly Kambu menjelaskan, perubahan iklim yang tidak terkendali dapat mengganggu pertumbuhan ekonomi dan mempengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat. Misalnya, peningkatan suhu yang ekstrim dan pola cuaca yang tidak menentu dapat merusak sektor pertanian yang merupakan sumber mata pencaharian banyak orang. Selain itu, krisis iklim juga berdampak pada kesehatan masyarakat, kualitas air, dan keanekaragaman hayati. Dengan semakin meningkatnya frekuensi bencana alam seperti banjir, kebakaran hutan, dan kekeringan, masyarakat di berbagai wilayah terutama di daerah rawan harus menghadapi tantangan yang semakin besar. Kambu menyerukan perlunya tindakan kolektif untuk mengatasi masalah ini. Pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan implementasi kebijakan lingkungan yang tegas menjadi langkah penting untuk meminimalkan dampak negatif dari perubahan iklim. Bumi kita ini sudah tidak panas lagi. Tapi bumi kita ini sudah mendidih. Jadi tidak panas, tapi sudah mendidih. Sehingga isu atau krisis iklim ini bukan isu, tetapi ini sudah realita. Krisis iklim ini sangat dirasakan dan dapat merubah semua tatanan kehidupan. Pertumbuhan ekonomi pun akan terganggu bila tidak dikendalikan iklim. Untuk itu, maka ada tanggung jawab negara-negara maju sebagai penghasil sumber karbon terbesar, bertanggung jawab untuk memberikan dana iklim kepada negara-negara yang punya hutannya masih baik. Salah satunya adalah negara Indonesia. Sehingga dengan sumbangsi atau hibah atau dana iklim ini masuknya melalui Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup. Itu dikelolanya di sana sebagai rekening penampung untuk menampung semua dana iklim. Kemudian setiap daerah, provinsi, kabupaten, kota, ini kita mengakses dana itu. Tapi ada syaratnya, kita harus akses dana itu untuk mengambil. Ada kriteria-kriteria yang harus dipenuhi. Untuk itu maka kami di Papua Barat dan Papua Barat Daya itu juga untuk tahun ini, tahun kemarin, tahun ini itu sedang mengusulkan dan telah dialokasikan dana untuk diberikan ke Provinsi Papua Barat Daya dan Papua Barat. Dana ini sedang kita memenuhi beberapa persyaratan kriteria dan dana itu akan dikelola oleh lembaga. Ada pihak ketiga, lembaga perantara. Lembaga perantara yang masuk dalam itu ada 28. Kami sedang bekerja sama dengan salah satu lembaga perantara untuk menyiapkan semua kriteria persyaratan sampai kepada teknis pelaksanaan. Itu yang melalui upaya bersama antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, diharapkan dapat tercipta solusi yang efektif dalam mengatasi krisis ini. Menurutnya, tidak bisa lagi mengabaikan ancaman yang ditimbulkan krisis iklim, melainkan perlu ada kesadaran dan tindakan nyata untuk melindungi bumi dan generasi mendatang dari dampak yang lebih parah. Keberlanjutan lingkungan harus menjadi prioritas agar tatanan kehidupan dapat terjaga dengan baik. Semi Finjalang, CWM Channel.